Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Salam sehat selalu. Baik teman-teman, hari ini kita masuk pada konsep dasar perencanaan pembelajaran. Nah, perlu kita pahami bahwa pengertian perencanaan pembelajaran merupakan sebuah rancangan atau persiapan yang dibuat oleh guru tentang pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam artian adalah ketika akan melakukan proses belajar mengajar, maka guru itu harus mempersiapkannya terlebih dahulu. Apa yang harus dipersiapkan? Baik metodenya, materinya, maupun hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran itu harus benar-benar disiapkan terlebih dahulu, sehingga nanti apa yang akan menjadi tujuan pembelajaran itu akan berhasil nantinya. Kemudian teman-teman mahasiswa yang saya hormati, selanjutnya adalah fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan meliputi memberi guru itu memberi pemahaman yang jelas tentang tujuan pendidikan. Jadi itu fungsi perencanaan. Kemudian yang kedua adalah membantu guru memperjelas pemikirannya terhadap tujuan pendidikan. Di sini jelas bahwa tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga sebagai guru kita punya tanggung jawab untuk mencerdaskan anak didiknya. Kemudian yang nomor 3 adalah menambah keyakinan kepada guru atas nilai-nilai dan prosedur yang digunakan. Kemudian membantu guru dalam mengenal kebutuhan murid atau siswanya. Selanjutnya adalah mengurangi kegiatan yang bersifat trial and error dalam mengajar. Artinya seringkali kita melihat bahwa ketidaksiapan guru mengajar sehingga tujuan pembelajarnya tidak didapat. Kemudian siswa yang mendengarkan, siswa yang mengikuti pelajaran juga tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ini ada trial and error. Jadi ini hati-hati teman-teman, ketika nanti praktek belajar ini harus betul-betul teman-teman memperhatikan kesiapan-kesiapan apa yang harus dilakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah siswa akan menghormati guru yang telah mempersiapkan diri. Artinya adalah ketika guru tidak siap mengajar, maka muridnya juga tidak akan menghormati seorang guru. Jadi ini betul-betul harus dipahami bahwa begitu pentingnya perencanaan dan konsep pembelajaran, sehingga nanti ketika praktek pembelajaran teman-teman akan mengalaminya nanti ketika PPL, maka teman-teman harus betul-betul siap merencanakan pembelajaran. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah memberikan kesempatan bagi guru untuk mengembangkan keprofesionalisnya. Artinya guru itu harus profesional dalam segala bidang tentunya. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah membantu guru memiliki perasaan percaya diri. Nah, ini kadang yang terjadi ketika guru tidak siap dalam pembelajaran. Biasanya seorang guru tidak percaya diri. Kenapa tidak percaya diri? Karena dia belum siap sebenarnya untuk melakukan proses belajar mengajar.
Kemudian fungsi yang terakhir adalah membantu guru memelihara kegairahan mengajar dan memberikan bahan yang up to date. Apa artinya? Artinya adalah guru punya kewajiban untuk kelasnya nanti ketika belajar itu siswanya bergairah. Bagaimana bergairah? Maka pembelajarannya itu harus inovatif, kemudian ada hal-hal yang baru yang akan disampaikan. Kemudian metodenya harus up to date, tidak metode-metode lama yang diajarkan. Yang lama apa? Hanya menghafal, kemudian tidak ada kreasi. Nah, harapannya adalah di sini ada kreasi dan inovasi. Makanya guru itu harus up to date, harus ada pembaharuan. Teman-teman juga harus tahu apa sih selanjutnya yang perlu teman-teman pelajari, yakni komponen dalam pembelajaran ini penting teman-teman. Komponen yang pertama itu adalah murid, komponen kedua adalah guru, komponen ketiga itu adalah tujuan pembelajaran. Kemudian komponen yang selanjutnya itu adalah materi atau isi pembelajaran. Kemudian komponen yang selanjutnya itu adalah metode. Apa metode? Metode adalah strategi pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah penilaian. Nah, beberapa komponen ini harus benar-benar teman-teman pahami dengan benar, bahwa proses pembelajaran yang akan berlangsung ini akan semakin rumit ketika teman-teman tidak melihat komponen-komponen pembelajaran. Ada asumsi bahwa perencanaan pembelajaran pada umumnya dibuat atas asumsi bahwa perencanaan yang baik akan membawa hasil yang baik pula. Sehingga saya berharap ketika nanti teman-teman praktek di lapangan betul-betul siap dalam segala hal, baik itu materinya, baik itu metodenya, segala hal harus dipersiapkan dengan baik sehingga konsep perencanaannya menjadi matang, kemudian sehingga nanti ketika outputnya akan memuaskan, sehingga teman-teman dari persiapan proses output maka itu benar-benar harus diperhatikan. Teman-teman yang saya banggakan, ada beberapa prinsip perencanaan pembelajaran. Ini juga penting untuk teman-teman ketahui. Yang pertama adalah pembelajaran yang disiapkan secara cermat dan sistematis akan dapat membantu perkembangan siswa secara maksimal. Ini apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika tidak siap teman-teman untuk melakukan pembelajaran, maka sering terjadi trial dan error. Ini kenapa? Ini karena tidak siapan dari teman-teman dalam melakukan pembelajaran. Maka yang pertama adalah pembelajaran yang disiapkan secara cermat tentu akan membantu perkembangan siswa secara maksimal. Yang kedua adalah perencanaan yang cermat dan sistematis dikembangkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek teori, kemudian karakteristik siswa. Maka pahami teorinya, pahami karakter siswanya. Ini juga penting untuk teman-teman ketahui. Selanjutnya adalah hendaknya diarahkan untuk membantu proses belajar siswa secara individual. Kenapa? Guru itu harus menjadi fasilitator yang baik dan mendidik anaknya agar bisa mandiri. Kenapa? Siswa yang mandiri dan tidak bergantung pada temannya, pada gurunya, itu akan menumbuhkan tumbuh kembang anak yang baik. Itu sebabnya teman-teman harus diperhatikan betul-betul. Selanjutnya adalah
Seorang guru harus mempertimbangkan pemanfaatan berbagai sumber atau alat bantu belajar, sehingga perencanaan belajar, media pembelajaran itu juga harus disiapkan. Ini penting teman-teman, harus dicatat, harus dipahami betul-betul, sehingga nanti ketika teman-teman melakukan proses pembelajaran ini betul-betul siap dan matang. Baik teman-teman, mungkin nanti kita bisa langsung akan melihat bagaimana prakteknya di lapangan. Yang jelas teman-teman nanti ketika ingin melakukan proses pembelajaran, jangan lupa harus siap RPP-nya, harus tahu silabusnya, kemudian perangkat pembelajaran yang lain itu juga harus disiapkan. Mungkin itu saja untuk mata kuliah perencanaan pembelajaran hari ini tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran. Untuk tanya jawab nanti bisa langsung melalui grup, dan mohon maaf atas segala kesalahan, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.